Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami sebagai pengajar praktik kembali datang ke SMP 8 Bulukumba guna melaksanakan pendampingan individu 4 kepada Bapak Andi Ardiansyah. Gimana kabarnya hari ini Pak Andi Ardiansyah? Alhamdulillah Pak, meskipun cuaca hujan ini hari, tetap sehat Pak, semangat. Iya. Alhamdulillah. Mungkin ada Ibu dari rekan sejawatnya Pak Andi Ardiansyah, Iya. boleh diperkenalkan Ibu? Saya berhadapan dengan siapa? Nama saya Halimah Rizkyarifah, kebetulan saya guru bahasa Indonesia di SMP ini. Terima kasih Bu. Jadi Ibu Halimah sebentar ini telah dipersiapkan Pak Andi Ardiansyah Sebagai untuk melaksanakan sebentar praktik coaching Ibu ya. iya. Jadi Ibu sebagai coachingnya. Terima Iya. kasih Bu atas waktunya untuk membantu Pak Andi Ardiansyah dalam program pendidikan guru penggeraknya. Selanjutnya kami terlebih dahulu sebelum melangkah, kami ingin menanyakan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan hal-hal apa yang menjadi capaian selama 1 bulan tersebut. Oh, iya. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke sekolah kami ini. Ada beberapa hal yang tercapai atau yang sudah dilakukan selama 1 bulan berjalan ini Pak. Antara lain mengenai proses pembelajaran di LMS, itu kami sudah mempelajari paket modul, sudah sampai di paket modul 31, yakni pembelajaran tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan sudah mulai masuk di tahap modul 3.2, yakni pemimpin yang bisa melakukan pengolahan sumber daya di sekolah. Terus adapun aksi nyata yang berjalan selama ini yang kami sudah lakukan, diantaranya adalah proses belajar praktik pembelajaran diferensiasi, terus melakukan praktik coaching. Sebelumnya sudah dilakukan praktik coaching terkait penugasan di LMS Pendidikan Guru Penggerak juga. Terus kami sudah melakukan aktivitas di komunitas praktisi bersama rekan-rekan guru dan melakukan sosialisasi secara bertahap tentang visi misi yang kami lakukan Pak untuk kedepannya. Iya. Berarti itu sudah termasuk capaian yang Bapak peroleh. Yang kami lakukan sebagai capaian-capaian itu ada beberapa hal Pak sejauh ini, termasuk sudah berhasil mengerjakan tugas-tugas di LMS, terus telah memulai praktik pembiasaan baik yang kami sebutkan tadi itu Pak, pembelajaran diferensiasi, coaching, komunitas praktisi, terus telah berusaha menempatkan diri sebagai guru yang berposisi sebagai manajer, terus telah aktif membangun diskusi dengan rekan-rekan sama CGP terkait tindak lanjut penugasan-penugasan berikutnya di LMS, dan berusaha mendorong Pak terjadinya kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun rekan-rekan di luar lingkungan sekolah Pak. Seperti itu Bu, Pak, capaian-capaiannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan kami berikan apresiasi kepada Bapak karena kemajuan-kemajuan yang Bapak peroleh itu sangat luar biasa. Iya, Pak. Mengikuti proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Saya kira ini sudah sangat mantap Pak, bisa melanjutkan dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya nanti. Insya Allah. Terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya maksud kami datang ke sini untuk melaksanakan pendampingan itu sebentar kita akan melaksanakan diskusi ya untuk pra observasi. Jadi lembar persiapan observasi juga telah dipersiapkan. Kemudian observasi praktik pembelajaran, kemudian memfasilitasi sebentar refleksi dan memberi umpan balik, Pak. Jadi umpan balik yang dimaksud di sini adalah hasil observasi yang kita lakukan.
Kemudian ada pembimbingan perencanaan perbaikan. Di samping itu tujuan kami datang sebentar ada follow up hasil observasi kelas dari guru lain dan umpan balik dari peserta murid itu sendiri. Kemudian ada Ibu untuk sebentar kita bersama-sama untuk latihan praktik coaching Ibu. Kemudian ada pemberian umpan balik, pelaksanaan coaching, dan membuat rencana perbaikan coaching rekan sejawat. Saya kira itu Pak untuk fokus pendampingan kali ini. Selanjutnya kami untuk pra observasi ini, apakah bagaimana dengan persiapannya Pak Andi Ardiansyah dengan Ibu Halimah ya? Ya. Untuk Pak Andi Ardiansyah mungkin sudah menyampaikan langkah-langkah model Tirta kepada Ibu Halimah. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit supaya terkait pra-observasi sebelum kita melaksanakan praktik ini. Insya Allah Pak, terkait masalah sosialisasi itu, kebetulan di LMS kemarin kami di tugas terakhir di modul 2.3, kalau tidak saya 2.3 ya 2.3 tentang praktik coaching. Kami sudah membuat tugas sebenarnya sebagai tindak lanjut hari ini. Sebelumnya kami difasilitasi atau diarahkan untuk membuat tugas tentang tindakan aksi nyata coaching. Kami membuat latar belakang tentang praktik coaching dilakukan di sekolah. Latar belakangnya adalah supaya kita bisa lebih berlatih dengan rekan sejawat, lebih bisa menyelesaikan masalah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat. Dan kebetulan yang saya ajak hari ini adalah Ibu Halimah dan Pak Yudi. Ibu Halimah sebagai coachnya dan Pak Yudi sebagai pengamatnya. Kemarin kami sebelum kegiatan hari ini kami sudah komunikasi dengan Ibu Halimah bahwa maksud dan tujuan coaching itu sebenarnya kami sudah sampaikan, yakni coaching bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Terus tolak ukur keberhasilan praktik coaching hari ini mungkin rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah mampu menerapkan teknik coaching dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Terus tolak ukur selanjutnya terciptanya budaya coaching dalam lingkungan sekolah. Ibu Halimah dan Pak Yudi termasuk dukungan yang kami harapkan untuk atau kami butuhkan dalam proses praktek coaching ini. Dukungan lain adalah tentunya dukungan dari kepala sekolah, pembimbingan dari fasilitator dan Bapak pengajar praktik, terus alat dokumentasi kegiatan yang kami butuhkan sebagai bahan dokumentasi untuk direfleksi ke depannya. Seperti itu mungkin Pak persiapannya. Terima kasih atas persiapan yang telah disusun, yang telah direncanakan oleh Pak Andi Ardiansyah. Kalau begitu Pak, kita mulai untuk praktik coaching bersama Pak Andi Ardiansyah sebagai coachnya dan Pak Ibu Halimah sebagai coachingnya. Kami persilahkan untuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan. Beberapa hari ini saya cari-cari Ibu, kira-kira Ibu lagi sibuk apa ya? Ya, akhir-akhir ini memang lagi sibuk Pak untuk belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi T3K. Seleksinya kapan ya Bu? Insya Allah minggu depan, tepatnya hari Selasa Pak, itu selesai. Dalam proses seleksi tersebut ada masalah yang biasa Ibu hadapi dalam proses belajar ini? Iya Pak, kalau dalam proses belajar tentu saya menghadapi kendala di dalam manajemen waktunya Pak. Jadi dari perbincangan kita hari ini, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini terkait tes P3K itu? Iya,
terkait dengan permintaan kita hari ini, saya tentu sangat berharap sekali Pak ada pencerahan atau gambaran yang bisa diberikan supaya saya lebih mudah di dalam mengikuti seleksi P3K dan hasilnya mungkin lebih baik. Mudah-mudahan ya Bu. Dari masalah yang diungkapkan tadi terkait manajemen waktu, kalau boleh saya tahu seperti apa ya Bu masalah manajemen waktu yang Ibu maksud itu? Ya, karena saya ini sebagai guru ya Pak, termasuk juga sebagai ibu rumah tangga, tentu harus memanage waktu dengan baik. Misalnya ketika waktu pagi hari saya tentunya harus mempersiapkan diri untuk tugas saya di sekolah sampai pukul 12. Nah, ketika sampai di rumah, saya harus membagi waktu dengan keluarga. Nah, selesai dulu dengan keluarga, baru saya fokus untuk belajar. Luar biasa Ibu sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga juga dalam mengatur manajemen waktu. Terkait masalah tes P3K Bu, adakah masalah lain yang muncul yang Ibu hadapi atau kendala lain yang Ibu hadapi selama proses belajar menuju jadwal tes P3K tersebut? Iya Pak. Jadi di awal-awal seleksi P3K ya Pak, saya terkendala dengan minimnya informasi yang saya peroleh, yaitu mengenai kuota yang ada di kabupaten ini dan mengenai mekanisme pendaftarannya Pak. Seperti apa langkah Ibu dalam mengatasi misinformasi masalah pendaftaran itu? Iya. Jadi ketika saya mengalami kendala dalam hal itu, saya berusaha untuk mencari link yang resmi dari pemerintah, yaitu melalui link atau situs sscis.co.id, juga ada link resmi yaitu p3k.kemendikbud.go.id. Jadi usahamu terus mencari ya Bu, mencari informasi dan informasi valid atau informasi pasti terkait proses tes P3K ini. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses ke depannya dalam proses belajarnya dan mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa menunjang proses belajar Ibu dalam mengikuti tes nanti. Selanjutnya Bu, adakah sumber-sumber belajar lain yang bisa Ibu akses sebagai bahan belajar lain maksud saya yang bisa Ibu akses dalam proses mengikuti tes P3K ini? Jadi hal yang bisa saya lakukan yaitu mencari informasi-informasi atau situs yang bisa saya percaya Pak untuk belajar. Misalnya saya gunakan aplikasi YouTube karena di sana sangat banyak sekali membahas soal-soal yang sesuai dengan kompetensi yang akan diujikan, yaitu dilengkapi juga dengan kisi-kisi soal dan pembahasannya Pak. Sumber informasi yang Ibu dapatkan yang Ibu pelajari ternyata ternyata banyak ya Bu, banyak melalui YouTube, melalui link pembahasan soal dan lain-lain. Terus adakah hal lain atau rekan lain yang bisa membantu Ibu dalam kelancaran proses belajar yang Ibu lakukan selama ini? Iya Pak, jadi hal lain yang bisa membantu saya itu terutama ketika mengajar di sekolah ini Pak, terutama sesama mahasiswa. Selain itu saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di luar, itu terutama di grup-grup media sosial, karena kebetulan juga saya mengikuti masuk komunitas di beberapa grup, misalnya di aplikasi Facebook juga ada grup di situ, grup PTG Guru. Terus di aplikasi Telegram juga saya mengikuti komunitas di situ, komunitas P3K khusus guru dan komunitas P3K khusus Mapol Bahasa Indonesia Pak. Luar biasa Bu, link atau jaringan yang bisa Ibu manfaatkan. Selanjutnya adakah keahlian yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar Ibu nantinya? Oh iya Pak, alhamdulillah saya punya sedikit kemampuan di dalam bidang IT, sehingga saya bisa gunakan kemampuan itu untuk berselancar di dunia maya, mencari referensi-referensi yang bisa saya gunakan terkait dengan yang relevan dengan formasi-formasi yang saya lamar Pak. Alhamdulillah, jadi yang langkah-langkah ini yang
dilakukan selama ini itu menurut saya solusi yang baik Bu, memanfaatkan kemampuan IT, mengakses sumber-sumber sumber-sumber ilmu dan mengajak rekan berkolaborasi untuk penyelesaiannya Bu. Dalam hal komitmen ibu untuk belajar dan tanggung jawab ibu, seperti apa komitmen ibu dan tanggung jawab ibu ke depannya dalam menghadapi tes P3K ini? Ya, saya selalu berkomentar tetap belajar dan terus belajar Pak, terutama meningkatkan kemampuan literasi saya. Ya, karena selama ini mungkin saya sudah membiasakan diri membaca biasa-biasa saja, namun ketika harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K ini, saya lebih meningkatkan lagi untuk lebih bisa membaca intensif Pak. Jika saya bertanya mengenai hal yang paling penting yang akan ibu persiapkan menjelang tes P3K, apa kira-kira hal yang paling penting menurut ibu? Yang paling penting yaitu harus mempersiapkan kesehatan juga Pak, karena kita berada pada kondisi pandemi. Nah, semua itu dipersyaratkan yaitu harus bebas dari COVID, jadi harus siap, kesehatan itu harus, supaya hasil dari tesnya nanti non reaktif Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita siap selalu dan proses belajar ibu berjalan dengan lancar. Terus saya pribadi doakan ibu dan sukses ke depannya. Selanjutnya langkah yang pasti akan ibu hadapi menjelang tes seperti apa ini? Ya itu tadi Pak, masih harus belajar dan terus belajar sambil yang tak kalah penting tentu mengharapkan doa dari rekan-rekan dan orang-orang terdekat, terutama orang tua Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Bu nanti tes ke depannya. Iya. Terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melaksanakan proses praktik coaching, tentunya kami berikan apresiasi yang luar biasa atas apa yang menjadi kendalanya Ibu Halimah, itu terus digali oleh Pak Andi Ardiansyah menggunakan model Tirta yang Ibu telah praktekkan tadi. Selanjutnya kami sebagai pengajar praktik terlebih dahulu ini mendapatkan informasi dari Pak Andi Ardiansyah pelaksanaan proses coaching yang baru saja kita laksanakan. Untuk Pak Andi Ardiansyah, menurut Bapak apa saja hal baik dari praktek coaching yang sudah dilakukan? Dari praktek coaching yang sudah dilakukan Pak, ada beberapa hal baik tentunya yang dilakukan, antara lain adalah belajar membangun dasar pelaksanaan coaching, terus belajar juga membangun hubungan baik dengan rekan sejawat atau setiap individu yang ada di sekolah, terus belajar terus berlatih melakukan komunikasi yang memberdayakan, komunikasi yang produktif untuk membangun komunikasi positif di sekolah, terus berlatih terus melakukan komunikasi, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis agar tumbuh budaya kreatif di lingkungan sekolah Pak. Mungkin seperti itu hal baik yang kami rasakan, yang saya rasakan selama praktek coaching. Alhamdulillah Pak, jadi hasil coaching ini tentu hal-hal baik itu bisa kita tingkatkan. Nah, menurut Pak Andi Ardiansyah sendiri, apa yang perlu ditingkatkan dari praktik coachingnya? Dari praktik coaching yang dilakukan tadi, yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi secara terstruktur Pak, agar mudah dipahami, terus meningkatkan bagaimana melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali masalah atau menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Seperti itu. Jadi hal-hal yang baiknya telah dapat, yang perlu ditingkatkan untuk coaching selanjutnya itu baik kepada siapa saja yang memerlukan untuk coaching itu sendiri. Nah, terkait dengan perasaannya Bapak setelah melakukan praktik coaching pada rekannya Bapak.
perasaan saya dalam melakukan praktik coaching ketika dibiasakan ke depannya itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian dan respon positif yang semakin bertumbuh dalam memahami diri atau memahami potensi diri setiap individu, karena praktik coaching ini mengajarkan kita bagaimana mengenali diri, menggali potensi diri dalam mengarungi program pendidikan di sekolah Pak, dalam kehidupan sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi apa yang tadi dijelaskan Pak Andi Ardiansyah tentang galian-galian tentang pelaksanaannya, harapan, kemudian hal yang baik dan yang perlu ditingkatkan maupun perasaannya telah diekspresikan, telah dikeluarkan oleh Pak Andi Ardiansyah. Selanjutnya pada Ibu Halimah, kami juga ingin mendapatkan informasi dan konfirmasinya Ibu tentang apa yang menjadi permasalahan tadi telah dikeluarkan. Nah, yang ingin kami konfirmasi ke Ibu, menurut Ibu bagaimana Pak Andi Ardiansyah dalam mempraktikkan coaching kepada Ibu? Ya, kalau menurut penilaian saya Pak Andi Ardiansyah itu masih sangat bagus melaksanakan coaching tadi, namun masih ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu ya. Jadi tadi Pak Andi Ardiansyah juga sudah mengemukakan tentang hal-hal baik yang beliau rasakan. Nah, selanjutnya menurut Ibu apa hal baik yang Ibu rasakan dari praktek coaching ini? Iya, alhamdulillah sekali Pak, saya merasa senang karena ini pengalaman pertama saya sebenarnya di melakukan coaching Pak. Jadi betul-betul menambah wawasan saya bagaimana sebenarnya coaching itu. Seperti itu Iya. Ya. Nah, tadi kan pasti ada kekurangan di sana sini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kelebihan. Yang jelasnya kan kita sudah berusaha untuk melaksanakan praktik coaching ini dengan baik, tetapi tentunya ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Bagian mana yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Yang perlu dikembangkan yaitu mengenai mungkin lebih ke interaksi dengan coachingnya, dengan yang kita coaching Pak. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus lebih tersusun sehingga yang kita coaching itu lebih mudah memahami dan mudah mengeluarkan permasalahannya. Seperti itu. Terima kasih Bu atas konfirmasinya Ibu, memberikan gambaran kepada kami dan gambaran kepada Andi Ardiansyah bagaimana melaksanakan coaching untuk selanjutnya itu akan lebih bagus lagi. Saya kira terima kasih Bu untuk konfirmasinya. Mungkin Pak Andi Ardiansyah, kami masih ingin berdiskusi dengan Bapak terkait dengan observasi kelasnya Pak Andi Ardiansyah oleh rekan sejawat. Untuk praktek coachingnya telah selesai. Selanjutnya kami mohon ke Pak Andi Ardiansyah agar kita bisa mendiskusikan kembali tentang observasi kelasnya Pak Andi oleh rekan sejawatnya. Nah, yang ingin kami konfirmasi ke Pak Andi Ardiansyah itu bagaimana pengalamannya Bapak ketika meminta rekan guru yang lain mengobservasi praktek pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ada pengalaman menarik Pak, bagaimana kita mendiskusikan mengenai hal baru yang saya maksud adalah bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Terus yang menarik lagi karena sekarang adalah masa peralihan dari pembelajaran daring ke pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya ada kesan dan kesan yang luar biasa, ada pengalaman baru mengajar anak-anak atau mengajar murid di masa pandemi begini. Bagaimana kita mengefektifkan komunikasi dengan rekan sejawat tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya menurut Bapak
bagaimana praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Praktik pembelajaran berlangsung dengan cukup baik Pak, meskipun banyak kekurangan, masih banyak kekurangan yang didapatkan, misalnya pada tahap penerapan pembelajaran diferensiasi masih perlu melakukan pemetaan secara efektif mengenai kebutuhan belajar murid Pak, agar proses belajar diferensiasi, proses mendiferensiasikan konten, proses dan produk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak. Seperti itu Pak ya. Nah, selanjutnya dari hasil pembelajarannya Bapak ini kan ada rekan sejawat yang melakukan observasi ya. Nah, bagaimana komentarnya teman sejawat tadi itu yang melaksanakan observasi? Mungkin ada hal yang baik yang beliau utarakan atau hal yang perlu diperbaiki. Dari hasil observasi proses pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang dilakukan Pak, ada beberapa komentar dari rekan observer, antara lain misalnya perlu mengatur manajemen waktu dalam proses pembelajaran. Manajemen waktu yang dimaksud adalah bagaimana pembagian waktu di saat membuka kegiatan inti dan kegiatan penutup. Itu Pak catatan-catatan dari observer. Terus bagaimana mengeksplorasi kegiatan inti agar diferensiasi prosesnya bisa lebih berjalan dengan baik Pak. Itu beberapa catatannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kan ini catatan dari observer. Nah, menurut Bapak sendiri dari hasil kegiatan saat observasi mungkin ada yang perlu disampaikan? Iya. Catatan saya pribadi saat pembelajaran, evaluasi memang perlu dilakukan dalam praktik pembelajaran. Masukan dari observer sangat berharga mengenai masalah manajemen waktu tadi. Memang dalam praktik tadi agak lewat dari waktu yang ditentukan, misalnya di bagian diferensiasi proses, durasinya agak lama sehingga di bagian penutup proses berjalan kurang begitu baik Pak. Seperti itu mungkin respon saya. Kan nih observer kan sudah memberikan responnya. Pak Andi juga memberikan responnya. Selanjutnya untuk hal yang ingin apa hal yang Bapak ketahui atau perbaiki setelah melihat respon dari murid itu sendiri? Setelah melihat respon dari murid, yang perlu saya perbaiki ke depannya mungkin lebih mengelompokkan atau memetakan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, utamanya profil dan bakat minat belajar mereka. Jadi di tahap awal ini, tahap pemetaan ini sangat penting menurut saya, sehingga anak-anak atau murid belajar sesuai dengan kelompok-kelompok bakat minat dan profil belajarnya. Mungkin seperti itu. Intinya pengelompokan. Luar biasa sekali Pak. Jadi itu hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk mengelompokkan sesuai dengan bakat dan minat murid itu sendiri Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, untuk diskusi sesuai dengan tujuan pendampingan pada hari ini itu mengenai aksi nyata modul 2.1 dengan 2.2. Bagaimana aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang Bapak sudah coba kerjakan? Di modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi dan di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, di LMS itu kami diarahkan dulu untuk membuat rencana pembelajaran diferensiasi melalui produk RPP. Jadi kami membuat RPP diferensiasi dan sudah dilakukan. Terus ketika di modul 2.2 kami menggabungkan antara RPP diferensiasi dengan proses pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi RPP
kan RPP diferensiasi sosial emosional juga kami sudah buat 2 RPP, satu RPP khusus diferensiasi tok saja, yang satunya khusus RPP diferensiasi sosial emosional. Kemudian kami melakukan aksi nyata di kelas, khususnya di kelas 9A dan 9B, dan itu sudah divideokan dan dilaporkan di LMS kami, Pak. Nah, kan sudah dijelaskan nih tentang aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi dan modul 2.2 sosial emosional. Nah, apa kendala atau kesulitan yang Bapak hadapi? Kendala pertama yang dihadapi pada saat membuat proses pembelajaran diferensiasi adalah pemetaan kebutuhan belajar murid, pemetaan kebutuhan belajar murid terkait profil belajar mereka, bakat minatnya, serta pengalaman belajar mereka. Terus kendala yang dihadapi juga karena masih pada kondisi tatap muka terbatas, jadi kemampuan kita dalam mengeksplor proses pembelajaran diferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional masih kurang maksimal, seperti itu. Nah, terkait tugasnya Bapak dan kendala yang dihadapi, tentu kami juga perlu mengetahui bagaimana perasaannya Bapak selama mengerjakan tugas tersebut. Alhamdulillah Pak, ada tantangan tersendiri karena materi yang kami hadapi adalah materi yang baru kami pelajari, termasuk diferensiasi dan sosial emosional itu baru. Jadi alhamdulillah perasaan kami bersyukur mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan ilmu baru yang bisa kami terapkan dalam pembiasaan positif di kelas, Pak. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, tentunya dalam tugas ini apa hal yang Bapak ambil pelajarannya? Pelajarannya adalah yang paling berkesan pelajaran yang diambil adalah kami berusaha untuk belajar mengenali diri murid kami melalui pemetaan kebutuhan belajar itu, kebutuhan belajar menurut bakat minat mereka, profil belajar mereka, dan kesiapan belajar mereka. Itu mungkin pelajaran penting yang diambil, bagaimana menciptakan suasana proses belajar mengajar sesuai kebutuhan murid. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak ya. Untuk bagaimana perasaan, bagaimana tugas dikerjakan, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Tentunya Bapak Andi Ardiansyah punya rencana apa atau perbaikan apa ke depannya untuk berdasarkan aksi nyata tersebut. Berdasarkan aksi nyata kami melakukan beberapa refleksi kegiatan, evaluasi dari rekan sejawat, terus dari tanya jawab dengan siswa mengenai proses pembelajaran yang berlangsung, apakah menyenangkan dalam suasana kelas, apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar mereka, apakah materi yang disampaikan sudah tersampaikan dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi rencana perbaikan ke depannya adalah tetap mengevaluasi proses yang sudah berjalan Pak, dengan melihat tanggapan dari rekan sejawat dan tanggapan dari murid-murid kami di kelas. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa Pak untuk kita kembangkan kembali dari 2 modul ini dan 2 aksi nyata yang Bapak telah laksanakan tadi. Selanjutnya di akhir pendampingan ini kami ingin merefleksikan kembali tentang proses pendampingan Pak. Setelah Bapak menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Bapak yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Selama proses pendidikan guru penggerak, yang paling dikuasai mungkin adalah materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, karena hal tersebut sudah biasa dipraktekkan dalam aktivitas pendidikan atau dalam aktivitas di lingkungan sekolah sebagai tenaga pendidik, serta aktivitas di luar lingkungan sekolah, Pak. Iya. Jadi kalau Pak Andi Ardiansyah tadi telah menjelaskan tentang materi yang paling dikuasai yaitu pengambilan keputusan, tentunya ada juga materi yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam.
Materi yang ingin dipelajari lebih dalam tentunya materi coaching ini Pak, materi coaching dan materi pembelajaran diferensiasi, karena kedua materi tersebut materi baru bagi kami calon guru penggerak tentunya Pak. Iya. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan untuk keluh kesahnya Pak Andi Ardiansyah, untuk pelaksanaan yang dikuasai telah dipaparkan. Jadi untuk materi yang dirasakan membingungkan akan kami konfirmasi kembali, komunikasikan kembali dengan Pasil, dengan yang terkait dengan hal ini. Saya kira Pak, untuk pendampingan individu 4 pada hari ini itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kesehatan dan kemampuan untuk menjalani tugas-tugas kita selanjutnya di program pendidikan guru penggerak ini. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.